My Toast, My Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini saya ada di workshop PT Getar Gemilang Sakti. PT Getar Gemilang Sakti ini adalah UKM yang mensupport Kamstuara dalam memproduksi mesin-mesin caca, mesin-mesin pelet, dan ke depan mungkin akan memproduksi dryer, kemudian gasifier, dan yang lain-lainnya, yang mana ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan tos, ya, yang konsepnya memang kecil-kecil tapi banyak. Dan yang perlu saya sampaikan adalah keunggulan dari TOS ini adalah kita menggunakan UKM-UKM dan akan menjamin bahwa TKDN teknologi-teknologi ini di atas 80%. Kenapa di atas 80%? Karena seluruh material mulai dari raw material seperti rekan-rekan lihat di depan ini ya, mulai dari material besi, kemudian pisau dan segala macam itu diproduksi sendiri oleh PT Getar Gemilang Sakti. Dan yang impor mungkin hanya motor ya, motor listrik atau genset ya, dan semuanya diproduksi oleh UKM-UKM yang dibina oleh PT Getar Gemilang Sakti. Nah, sebelum saya memperkenalkan direktur dari PT Getar Gemilang Sakti, mungkin teman-teman bisa melihat video cuplikan yang satu ini. Peralatan untuk pengolahan sampah itu sebaiknya berasal dari lokal. Kenapa demikian? Pertama, kalau terjadi kerusakan, peralatan tersebut harus bisa diperbaiki secara lokal dengan cepat. Nah, di sini UMKM yang membantu kita ini sudah melihat beberapa hal yang akan terjadi di lapangan, sehingga peralatan itu akan lebih didesain untuk mampu menyerap kemungkinan kesalahan di lapangan. Nah, ini sebenarnya salah satu yang hebat. Make it simple, it's harder actually. Dan membuat dia mudah untuk dirawat, itu lebih sulit lagi. Bersama ini saya Yun Setiawan selaku owners dari PT Getar Gemilang Sakti. UMKM Engineering khususnya mensupport penuh dan mendukung Kamstuara untuk mensukseskan co-firing di ND, dan tentunya salam TOS Jos. My Toast, My Adventure. Oke rekan-rekan sekalian, setelah tadi rekan-rekan melihat video profil tentang PT Getar Gemilang Sakti, nah tiba saatnya kita melakukan wawancara. Dan menurut saya ini adalah momen penting ya sebelum kita menuju ke ND untuk melanjutkan misi kita untuk melakukan pengembangan TOS dan juga co-firing hingga 3.000 ton ya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dukungan dari PT Getar Gemilang Sakti ini terhadap Kamstuara ini sangat berharga gitu, karena percuma kita mendesain sesuatu tapi kita tidak bisa mengimplementasikan desain kita. Dan kebetulan Mas Yun ini sudah mau mendukung penuh, bahkan sampai fokus membuat sejumlah sampel mesin cacah dan pelet dan juga melakukan penyempurnaan bersama. Nah, sebelum kita membicarakan hal ini lebih lanjut, mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Mungkin Mas Yun bisa memperkenalkan diri ya. Sebenarnya PT Getar Gemilang Sakti itu seperti apa, dan sebenarnya bisnis utamanya itu apa, dan kenapa tertarik untuk bisa membantu Kamstuara untuk mengembangkan TOS. Apalagi ini di Kabupaten ND gitu, jauh sekali dari Jakarta. Ya, terima kasih Mas Harid. Perkenalkan, nama saya Yun Setiawan. Saya selaku owner dari PT Getar Gemilang Sakti. Getar Gemilang Sakti adalah salah satu UMKM di Indonesia, dan sebenarnya
bisnis utama dari Getar Gemilang Sakti adalah construction equipment, di mana construction ya. iya, construction equipment, Pak. Cuman berjalannya waktu kami berusaha untuk selalu menginovasi, berusaha untuk selalu mencoba apa yang sekarang ini sedang diperlukan. Kebetulan kemarin saya ketemu Bapak Arif dan beliau memberikan salah satu kami ya satu tantangan untuk memberikan atau mendesain beberapa mesin yang diperlukan oleh TOS ini sendiri, dan alhamdulillah dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan kita sudah bisa memproduksi satu set dengan kapasitas yang sudah diuji oleh tim Comes to Ara sendiri, dan alhamdulillah kemarin sudah hasilnya memuaskan. Seperti itu Mas Arif. Dan kenapa kami tertarik? Karena pangsa pasar dari teknologi TOS ini kedepannya saya yakin akan maju dan luar biasa, Mas. Iya sih, mungkin karena pengalaman Mas Jun di bidang konstruksi, jadi membuat peralatan-peralatan seperti ini mungkin terkesan mudah ya, Mas ya? Atau gimana? Enggak juga, Pak. Tetap semua mesin punya karakteristik ataupun tingkat kesulitan masing-masing. Itu berbeda-beda, Mas. Cuman di sini kami berusaha untuk selalu menginovasi, menganalisa serta bertanya sama mungkin rekan-rekan yang mungkin lebih mengerti arti mengenai material ataupun mengenai konstruksi mesin. Dalam hal ini adalah mesin cacah dan pelet, dan dari sekian banyak masukan dan kami coba untuk aplikasi, dan alhamdulillah ya jadinya seperti itu, Mas. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, jadi pertama kali kita ngobrol bareng terkait dengan mesin cacah dan mesin pelet ini memang berawal dari diskusi-diskusi ringan aja, tapi tahu-taunya disambut positif banget oleh Mas Jun ini. Dan sangat serius sekali pengerjaannya. Bahkan saya aja sempat kaget, Mas Jun, bahwa mesin ini untuk prototipenya ya, dengan desain yang sudah diperbaiki dan segala macamnya, itu yang tadi Mas Jun bilang bahwa ini kurang dari sebulan sudah bisa jadi satu mesin, dan itu luar biasa loh. Bahkan saya sendiri, wah ini dari mana nih ntar dananya, ntar kita startup harus nombokin dan segala macam kan repot juga. Nah, kenapa itu pertanyaannya? Kenapa Mas Jun tuh begitu berani gitu? Padahal kan ini kan sesuatu yang baru gitu loh. Terlepas dari pangsa pasarnya nanti ke depan itu bagus atau gimana, tapi kenapa Mas Jun berani, hakul yakin gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Berawal memang saya dan tim di workshop itu memang suka menganalisa, Om. Jadi kedepannya seperti apapun hasil mesinnya, kami yakin akan diterima di pangsa pasar, khususnya didesain di teknologi TOS. Namun ketertarikan kami adalah kami sudah terbiasa dengan kerja linear seperti bikin mesin ya untuk construction equipment, terus-terusan aja. Nah, kesempatan kali ini kita bisa menginovasi. Ternyata kami bisa merambah atau bisa mendesain bahkan memproduksi mesin yang dibutuhkan oleh Comes to Ara sendiri, Mas. Nah, dari situ suatu kepuasan tersendiri, Mas, saya dan tim di workshop ini untuk bisa mengerjakan, bahkan sampai mungkin nanti after sales-nya pun berusaha untuk kita backup secara maksimal. Intinya kami selalu semangat dan selalu akan berusaha untuk mensupport Comes to Ara sampai kapanpun. Wah, sampai kapanpun. Terima kasih Mas Jun. Jadi langsung saja Mas ya, mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian juga ingin mengetahui ya, sebenarnya kalau terdengar tuh mesin cacah, mesin pelet itu terlihat sederhana ya Mas ya. Betul. Banyak juga yang mungkin meremehkan, bikin mesin cacah doang mah gampang. Oh, ini mah gampang, ini gampang. Nah, pada saat Mas Jun mencoba membuat mesin cacah dan menguji material-material untuk material-material TOS ya, untuk dicacah sampai jadi pelet, itu menurut Mas Jun kendalanya apa? Jadi kita juga bisa mengetahui bahwa UKM itu bukan hanya bisa
menciptakan mesin cacah atau mesin pelet yang dianggap orang itu gampang. Padahal kan nggak segampang itu Mas ya. Betul, Nah, betul, kalau betul. mungkin bisa ini sebagai apa? Ya saya bisa bilang Mas Jun ini sebagai pelaku dan praktisi karena Betul. mengamati betul proses pembuatannya sampai pengujiannya seperti itu. Oke Mas Arif, bicara mesin pelet dan mesin cacah memang sudah familiar di masyarakat kita. Kebetulan kami berusaha untuk menganggap mesin pelet ataupun mesin cacah ini bukan sederhana lagi. Pengertian sederhana adalah mesin yang hanya bisa bermanfaat ataupun bisa digunakan lalu untuk lifetime kedepannya itu tidak mereka pikirkan. Namun berangkat dari situ saya selaku playmaker di sini berusaha untuk menjadikan image mesin cacah atau mesin pelet itu salah satu mesin yang memang didesain khusus untuk memproduksi pelet itu sendiri. Mungkin kalau yang di luaran itu adalah mesin pelet atau cacah itu untuk aplikasi seperti pelet pakan ikan, pelet untuk pakan burung, dan itu pun cenderung untuk strukturnya hanya material yang low budget. Nah, kebetulan di hadapan saya juga ini sudah saya bawa ini materialnya, dan beberapa spare part memang kita produksi sendiri, tentunya dengan high quality, dengan kualifikasi yang menurut kami untuk kedepannya bisa diandalkan Mas Arif. Jadi untuk image mesin cacah atau mesin pelet ini terkesan gampang, untuk kami bukan gampang, karena semua menganggap gampang tadinya tentunya nantinya akan menjadikan kelalaian ataupun kesembronoan kalau orang Jawa bilang dalam mendesain, menciptakan mesin itu sendiri. Jadi mungkin lifetime-nya nanti dapat rusak ataupun servisnya kurang maksimal. Nah, itu kami hindari, dan itu pun juga kami berusaha dalam mendesain ataupun memproduksi mesin ini, kedepannya mesin ini nggak hanya bisa memproduksi terus nanti rusak, nah nanti harus ketergantungan sama kita, itu tidak Mas. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi, memberikan seperti training singkat lah untuk masyarakat bahwa mesin ini kita desain sesimpel mungkin namun dengan kualitas yang luar biasa. Tentunya gimana caranya nanti kita akan memberikan edukasi pemakaian baik dan benar Mas Arif. Baik tentunya dalam pengertian itu sesuai dengan prosedur, benar itu dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh material itu sendiri gitu Mas. Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau bisa saya simpulkan bahwa yang dikatakan orang itu sederhana ya dari sisi pembuatannya, justru ditafsirkan oleh Mas Jun itu bagaimana sederhana ini bisa digunakan ya, penggunaannya oleh masyarakat itu bisa lebih sederhana. Dan terkait dengan sederhana ini sebenarnya kita bisa melihat video yang satu ini, tanggapan dari Pak Made Brunner ya, ahli lingkungan dan juga circular economy yang juga mendesain mesin cacah dan mesin pelet ini. Sebenarnya menurut Pak Brunner ini apa sih definisi sederhana yang dimaksud oleh Mas Jun? Silakan melihat videonya. TOS itu memang diciptakan untuk membuat desentralisasi kegiatan. TOS itu singkatan dari teknologi olah sampah di sumbernya. Sumber itu tidak satu, terdesentralisasi. Kalau di tempatnya itu sudah bisa diolah dengan peralatan yang sederhana, kecil, dia akan lebih banyak manfaatnya daripada dikumpulkan di satu tempat. Ingat, bila terjadi kerusakan di tempat yang terpusat, maka seluruh sistem akan kolaps. Dengan desentralisasi, katakan 10 unit yang berjalan, 8 rusak, 2 masih jalan, 2 rusak, maka 8 masih bisa membackup. Sistem tidak akan kolaps semuanya. Itu keuntungan dari desentralisasi. Oke, kalau kita lihat di ND, antara Ropa dengan kota ND itu terpisah pada jarak yang cukup jauh, dan komunitas mereka juga terpisah-pisah. Sistem desentralisasi itu akan lebih menyokong keberhasilan co-firing di ND.
Kalau sentralisasi satu sistem, bila terjadi kolaps maka suplai ke PLTU Eropa akan terhenti dengan sendirinya. Mitos My Adventure. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi setelah melihat video dari Pak Brunner ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk case sampah ya dan untuk solusi penyelesaian permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, ternyata memang kita membutuhkan teknologi yang sederhana, teknologi yang tepat guna, dan memang bisa digunakan oleh masyarakat, bahkan bukan hanya digunakan, tapi juga untuk di maintain oleh orang-orang lokal ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya kepada hal-hal yang teknis. Kenapa hal-hal ini perlu kita sampaikan? Jadi untuk bisa memberikan gambaran bahwa memang mesin cacah dan mesin pelet ini bisa dibuat oleh UKM-UKM dimanapun ya. Cuman yang diperlukan adalah ketelitian dan juga pengetahuan yang penuh tentang material mesin cacah dan mesin pelet itu sendiri, dan juga material-material sampah yang akan kita olah seperti itu. Nah, mungkin Mas Jun bisa menjelaskan ya. Sebenarnya pertama kita masuk ke mesin cacah dulu. Sebenarnya apa yang membuat mesin cacah ini penting gitu ya, dan sebenarnya faktor apa yang membuat mesin cacah ini bisa mengolah sampah hingga lembut sehingga akhirnya bisa dipelet dengan bagus dan sesuai dengan permintaan dari klien. Oke. Silakan Mas Jun. Terima kasih Mas Arif. Kali ini kita bahas mengenai mesin cacah dulu ya Mas Arif ya. Mesin cacah dulu. Mesin cacah tersebut, jantung dari mesin cacah itu sendiri adalah di pisau atau cuttingnya. Nah, pisaunya ini kita desain sedemikian rupa dengan ada dua tipe. Yakni yang pertama yang Mas Ari pegang ini adalah pisau utama, di mana pisau utama ini adalah fungsinya untuk cutting bahan pertama kali bahan masuk, dia akan di-cutting dengan ini. Oh, jadi begitu material masuk, ini udah langsung dicacah gitu ya. Betul. Nah, dicacah. Setelah itu material akan ketemu dengan pisau yang kedua ini. Kita nyebutnya pisau kecrek, di mana satu baris mesin, satu baris pisau itu akan dipotong dengan kurang lebih 12 helai pisau ini. 12. Jadi kemungkinan untuk lembut itu sangat bisa lembut sekali Mas Arif. Dan mengenai bahan itu kita bikin dari SKD11. SKD11 adalah salah satu material baja yang sangat luar biasa kerasnya. Namun sebelum kita buat ini kita sudah eksperimen dan kita sudah aplikasi ke mesin sebelumnya ini, yakni sebelumnya mesin untuk obat nyamuk Mas Arif. Obat nyamuk. Alhamdulillah itu bisa diterima di pasar dan sampai saat ini nggak ada masalah dan nggak ada komplain Mas. Jadi selagi pisau ini masih bekerja maksimal, masih tajam, kemungkinan untuk penggantian ataupun perawatan dari mesin cacah tersebut sangatlah minim. Jadi kekuatan untuk penghancur sampah dengan pisau-pisau ini sangatlah maksimal. Tadi Mas Jun bilang bahwa setiap kecrekan ini, tadi Mas Jun bilang kecrekan ini betul, ya. Setiap kecrekan itu terdiri dari 12 buah. 12 buah. Ya. Nah, itu berarti kalau di total itu ada berapa itu? Total pisau untuk kecrekan sendiri adalah satu. Jadi ini satu baris gitu ya? Betul. Nah, ini kita punya berapa baris atau 12 itu aja cukup? Kita ada 3 baris Mas Arif. Ya, 3 baris terdiri dalam satu baris itu adalah isinya 12. Jadi 12. kurang lebih 36 ya Mas Arif. Wow, 36. Kalau tangan masuk ke situ lembut ya tuh ya. Lembut. Jadi sosis Mas Arif nanti. Jadi sosis ya. Untuk pisau utama kita ada 3. Jadi untuk pemotongnya kita ada 3 piece. Jadi satu helai flywheel itu kita buat desain. Ini adalah pisaunya untuk pemotong yang pertama kali, itu ada 3 piece. Jadi sesudah dipotong oleh pisau ini, material akan ketemu pisau untuk penghalus ini. Jadi keutamaan atau keunggulan mesin kita itu lain daripada yang lain Mas Arif. Nah, ini kebetulan bisa
asah lagi atau diganti dengan sangat-sangatlah mudah. Mungkin nanti kita berikan edukasi bersama masyarakat bahwa penggantian ini cukup sangat-sangat simpel sekali Mas Arif. Jadi kembali lagi bahwa mesin kita ini unggulnya adalah secara desain, secara perawatan, dan secara hasil yang maksimal Mas Arif. Nah, terus melanjutkan mesin yang kedua, ini adalah mesin pelet ya. Kita langsung masuk ke pelet ya. Jadi sebentar Mas Yun. Jadi ketika material sudah bisa masuk ke mesin cacah, sudah otomatis lembut ya. Betul. Nanti akan ada videonya juga ya terkait demo mesin cacahnya ini ya. Kelembutannya itu seperti apa, dan saya dan Pak Made Brunner memang menginginkan bahwa kelembutannya itu sesuai dengan SNI yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Jadi bisa dipelet nantinya, tapi bisa juga si material itu untuk kebutuhan non pelet ya. Kalau untuk kebutuhan co-firing, jadi kita bisa menyesuaikan jenis boilernya Mas Yun. Seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah menjadi serbuk ya, material-material itu sudah jadi serbuk. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan pelet. Nah, bisa diceritain Mas Yun. Pertama mungkin ini apa ini, roller ya? Roller, kita sebutnya roller Mas Arif. Oh, ini berat banget nih, kecil-kecil gini tapi berat nih. Ini apa ini materialnya nih? Iya. Materialnya ini adalah besi beton yang memang kita desain untuk roller. Kebetulan kalau untuk pemakaiannya itu emang didesain untuk seperti di construction equipment memang pakai bahan ini Mas Arif, dan hasilnya memang dia maksimal, makanya kita pakai yang ini Mas Arif. Ini petugasnya untuk ngepres Mas Arif, ngepres supaya material masuk ke lubang-lubang des ini. Ini cetakan sebenarnya pemirsa, cetakan. Nah, cetakan ini juga kita desain dan kita hardening supaya sangat-sangat awet. Jadi kedepannya ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan kita pun sudah desain ini Mas Arif. Ini seandainya ada di daerah atau di proyek tos nanti ada kendala dalam pemakaian, ini bisa diganti atau diservis ya itu oleh masyarakat dengan tentunya dengan sangat-sangat simpel. Nanti kita berikan toolkit, di mana toolkit itu sudah bisa menjawab ataupun bisa mengcover bila mana ada kendala yang ada di sini. Nanti tentunya di lapangan Mas Arif yang bisa edukasi ke teman-teman produksi yang akan memproduksi pelet nanti Mas Arif. Nah, jadi si mesin peletnya ini istilahnya bisa langsung digunakan, dan kalau ada kendala juga bisa langsung disolusikan oleh masyarakat setempat ya. Dan untuk spare partnya sendiri itu bisa nanti masyarakat atau desa-desa terkait langsung menghubungi Getar Gemilang Sakti ya. Kita udah stok banyak, dan kita berusaha untuk cepat tanggap, responsif kalau bila mana ada permintaan dari mana aja terkait semua spare part yang berhubungan dengan mesin pelet ataupun mesin cacah. Semua sudah kita sediakan, bahwa nanti kedepannya jangan takut nanti spare partnya nggak ada, jangan takut nanti terkendala waktu pengerjaan. Tidak, kita berusaha untuk menyetok atau mempersiapkan bahwa kita ini bukan hanya sekedar memproduksi, tapi kita juga berusaha untuk menyediakan spare part atau suku cadang yang tepat waktu, tepat guna, dan tempat pemakaian untuk mesin ini Mas Arif. Ya, jadi luar biasa ya, kenapa saya alhamdulillah sekali ini bisa bertemu dengan Mas Jun dan PT Getar Gemilang Sakti. Ya, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mungkin bisa main ya ke workshop ini. Rekan-rekan pasti nggak akan menyangka bahwa dari workshop yang sederhana ya, tapi bisa menghasilkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Dan sekarang benar-benar bisa mensupport Kamstuara. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus datang deh ke sini dan melihat langsung gitu bahwa di sini banyak tenaga kerja yang benar-benar profesional, ahli ya. Dan yang lebih penting lagi
apa ya, bisa dikategorikan sebagai teknisi handal seperti itu. Nah, balik lagi nih ke Mas Ya, Yun terkait dengan mesin cacah dan mesin pelet ini. Ya, ini memang materialnya sangat-sangat luar biasa sih. Ini yang kapasitasnya paling kecil ya, 200 kilo per jam ya. Betul, Mas Arif. Kan rencananya nanti juga Mas Yun akan mencoba yang kapasitas 500 kilo per jam ya. Betul, nah, betul, itu Mas untuk Arif. kebutuhan yang memang kalau di ekonomi itu economic of scale lah. Jadi semakin tinggi kapasitas ya, biaya produksinya itu semakin murah. Nah, nanti apakah yang besar nanti yang kapasitas 500 kilo per jam itu desainnya sama seperti ini atau seperti apa? Untuk desain kita sama Mas Arif, hanya kita dibesarkan di dimensinya. Contoh seperti ini Mas Arif, maaf. Ya. Ini kita sebutnya dice-nya. Dice ini cetakan kebetulan kita akan produksi itu tipe besar, kita nyebutnya dengan kapasitas 500 kg per jam. Itu kita desain sedemikian rupa dengan kualifikasi material yang sangat luar biasa yang kita desain. Dan untuk spesifikasinya nanti ada katalog yang mungkin nanti di Kamsuara ada, silahkan lihat. Nah, untuk materialnya itu sama persis dengan material yang sekarang saya lagi pegang ini Mas Arif. Tentunya kita tidak akan membedakan kapasitas besar atau kecil, namun kita hanya membedakan dimensi tentunya dengan analisa ketepatan pengerjaan, ketepatan waktu dan ketersediaan suku cadangnya Mas Arif. Tapi dari semua insya Allah kita support semua Mas Arif. Wah, luar biasa. Nah, sekarang juga Mas Yun, mungkin ini ada video bahwa Mas Yun dan PT Getar Gemilang Sakti sedang membuat mesin yang skala 500 kilo per jam ya, baik mesin cacah dan mesin pelet ya. Dan ini mungkin nanti akan kita uji coba kembali ya. Boleh, nanti silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau ingin melihat langsung semuanya seperti yang saya janjikan dalam 2021 ini, saya akan mempublish semuanya, bahkan saya akan membuat video dokumenter terkait apa yang kita lakukan, baik kerjasama dengan instansi-instansi terkait, kemudian dengan UKM-UKM, perjuangan kita nanti di ND seperti apa, bahkan nanti sampai co-firing dan pembuktiannya nanti pada Desember 2021, laporan-laporan teknis yang mana ini akan bisa menentukan posisi TOS dan posisi waste to energy di Indonesia untuk bisa menjadi solusi untuk Indonesia itu sendiri. Oke, kita saksikan video yang satu ini, Bapak Ibu sekalian. Video tentang pembuatan mesin cacah dan mesin pelet ya. Ini sekitar sudah 70% yang ada di workshop PT Getar Gemilang Sakti.
My Toast, My Adventure. Oke bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena waktu juga yang sudah membatasi, jadi ini mungkin akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Kalau tadi sudah dijelaskan kenapa Mas Jun mau mensupport penuh Kamstuara ya, apalagi kita ini startup ya. Kemudian yakin betul tentang TOS ini dan akhirnya menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Sekarang pertanyaan saya adalah ya, sebagai UMKM, apakah Mas Jun berniat gitu untuk bisa mensosialisasikan TOS ini ke UKM-UKM yang lainnya? Karena konsep TOS ini kan kecil-kecil tapi banyak ya. Betul. Nah, kan intinya adalah nanti kolaborasi gitu. Akan mengeluarkan biaya yang sangat besar ketika semua market misalnya diambil oleh Mas Jun seperti itu. Nah, otomatis harus share dengan UKM-UKM yang lain. Betul. Terutama tadi moto Mas Jun adalah ketepatan ya, kemudian kualitas tetap jaga dan yang lain-lainnya. Nah, bisa disampaikan nggak ke bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian, kira-kira strategi Mas Jun untuk bisa mendukung TOS dan pasti beririsan juga dengan pemerintah, PLN Group dan kabupaten-kabupaten, sehingga permasalahan sampah ini nanti bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat namun masif. Nah, kira-kira dari sudut pandang Mas Jun itu seperti apa? Baik Mas Arif, jadi bicara UMKM ini kebetulan jauh sebelum pembuatan material atau mesin cacah atau pelet yang ada di program TOS ini ya Mas Arif, kami berusaha untuk selalu ngerangkul beberapa UKM yang saya bina selama ini. Jadi seperti salah satu spare part seperti ini Mas Arif, ini kita pesan di UMKM itu adanya di Tegal. Yang di Tegal, jadi kita sudah biasa pesan sama beliau, dan nanti kita hanya mengirimkan desain, ukuran serta dimensinya, dan beberapa mungkin bahannya yang kita pilih, nanti mereka akan membuatkan. Nah, dari sini Mas Arif kita masih bisa lagi merangkul beberapa UMKM lagi untuk membubut Mas Arif. Membubut lagi. Nah, kita akan merangkul dari situ. Saya udah merangkul 2 UMKM. Dan ada beberapa material lagi yang seperti des ini pun juga UMKM juga Mas Arif. Nah, cuman ini kita ada beberapa pengkualifikasian beberapa UMKM yang memang benar-benar bidang ini Mas Arif. Jadi nggak bisa sembarang kalau yang ini. Dan kedepannya bila mana nanti permintaan dari customer atau klien ini sudah banyak, nggak ketutup kemungkinan kita pun akan berusaha untuk membina bukan 1, 2, 3, 4. Jadi kedepannya kita akan berusaha untuk merangkul di daerah ataupun di pusat bahwa UMKM mulai sekarang kita harus mulai hidupkan Mas Arif, karena jantung perekonomian di negeri kita ini ternyata dari UMKM tersebut Mas Arif. Dan kedepannya saya pribadi berusaha selaku UMKM yang basisnya adalah basis milenial nih Mas Arif ya, milenial. Jadi seperti kami bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita yang sekarang masih menimba ilmu di perguruan tinggi ataupun di sekolah, semoga-moga bisa ikut serta bahwa UMKM itu bisa dimaksimalkan mulai dari sekarang, gitu aja Mas Arif. Ya, jadi intinya adalah Mas Jun selama melaksanakan bisnisnya ya di bidang konstruksi dan pembuatan mesin-mesin, ternyata sudah mengimplementasikan konsep kolaborasi bersama UKM-UKM ya, dan memang menarik ya. Jadi wajar aja kalau misalnya mesin cacah dan mesin pelet ini bisa jadi kurang dari 1 bulan itu tuh. Saya sempat nggak habis pikir gitu. Wah gila cepet banget ini kayak gitu. Dan mungkin pengalaman Mas Jun ini bisa juga nanti diimplementasikan di ND ya Mas Jun ya. Jadi mungkin bisa mentraining, kemudian bisa membina UKM-UKM yang ada di sana, karena dengan pengalaman apapun bisa terjadi dengan pengalaman gitu. Jadi kita tidak berbicara teori lagi, tapi sudah berbicara tentang pengalaman. Karena komunikasi teori dan komunikasi praktik itu
sangat jauh berbeda gitu, dan Betul, Mas dan, Ari, dan dan dari penjelasan Mas Jun tadi yang sangat natural, saya rasa Mas Jun bisa ikut bersama-sama Kamstuara mengembangkan TOS Insya Allah, sehingga insya Allah, TOS ini Mas Ari. bisa nanti menjadi satu inovasi yang bisa membanggakan bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di internasional. Baik, siap. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang saat ini mengikuti webinar. Silakan kalau nanti ada yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi Kamstuara ya atau ke PT Getar Gemilang Sakti, atau kita setelah ini akan ada open discussion ya di Zoom meeting. Silakan nanti kita bisa melakukan komunikasi dan diskusi di sana. Oh ya, yang terakhir, terima kasih kepada PT Indonesia Power yang sudah mendukung Kamstuara sebagai sponsor untuk pembuatan video dokumenter, dan terima kasih juga tentunya untuk PT PLN Persero dan juga Kabupaten ND yang sudah menerima dengan sangat luar biasa inovasi TOS ini, sehingga TOS sudah sampai tahapan yang sangat-sangat jauh. Dan alhamdulillah Mas Jun, Ya. perlu saya infokan, barusan tadi saya dapat informasi dari Kementerian SDM bahwa Kamstuara mewakili Indonesia dalam Renewable Energy ASEAN Award Keren, ya, keren. yang Mas Ari. akan menunjukkan bahwa TOS ini bisa berkontribusi untuk renewable energy di Indonesia, dan juga termasuk di dalamnya adalah pengurangan emisi baik dari sampah dan juga dari fossil fuel. Oke. Seperti itu. Jadi terima kasih Mas Jun Terima kasih, atas sama-sama, Mas Arief. pencerahannya. Oke, Ya, Mas semoga Arief. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mas Arief. Nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga silakan kalau ada yang ingin bertanya ke Mas Jun langsung, datang aja langsung ke workshopnya ya, dan kita akan mengembangkan ini secara bersama-sama, karena sekarang eranya udah era kolaborasi lah. Betul, Ya, Mas Arief. era kolaborasi, dan ekonomi sirkuler itu harus kita perjuangkan. Dan dengan kata sirkuler ekonomi artinya kita juga akan memajukan masyarakat dan juga UKM. Dari saya Arif Nur Hidayat, CEO Kamstuara, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TOS untuk Indonesia. My TOS, my adventure. Thank you.